What? Get your head down. Get down, stay low. Berlatar pada stasiun kereta dengan gerbong 2781, seseorang FBI yang bernama Peter Sunderland. Dia adalah salah satu penumpang dari gerbong tersebut. Dari keramaian yang ada di dalam gerbong, Peter melihat seseorang yang berkupluk hitam dan menyimpan sebuah tas di bawah kursi. Dengan seperti itu, Peter langsung mencurigai orang tersebut. Namun sayangnya kereta sudah berangkat. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah bom. There's a bomb! Tanpa diduga, dari ledakan yang telah terjadi di dalam kereta mengakibatkan banyak sekali korban yang tewas. Untungnya Peter berhasil keluar dan dia masih sempoyongan. Ketika di luar stasiun, dia melihat seseorang yang telah berkupluk hitam. Pastinya itu adalah pelaku pengeboman tersebut. Hey, that's him. Oh, sayang sekali. Dengan rasa tergesa-gesa, Peter langsung mengeluarkan pistol. Dia pun takut kehilangan jejak orang berkupluk hitam. Namun alangkah tidak baik, Peter dibawa ke sebuah tempat yang sunyi. Lalu tiba-tiba kemudian di sisi lain kita melihat dua orang wanita yang akan melakukan persiapan live streaming tentang peretasan ataupun hacker. Dia yang bernama Rose Larkin. Kemudian dengan persiapan tersebut, Rose akan melakukan perundingan untuk meningkatkan jabatan termasuk juga keuangan. Hey, is that the seed funding documents? Selang beberapa lama kemudian, 1 tahun telah berlalu. Kembali lagi kepada seorang agen yang bernama Peter. Dia yang sudah siuman dan terus akan melakukan pekerjaannya sebagai mata-mata FBI. Dia pun akan melakukan shift malam untuk melakukan pekerjaannya. Lalu kemudian Peter bertemu dengan kepala direktur yang bernama Diana Farr. Dia adalah ketua yang ada di delegasi ini, memberikan sebuah video tahun lalu tentang pengeboman tersebut, bahwa Peter adalah seorang pahlawan. Namun di sisi lain, orang-orang menyangka bahwa Peter lah yang menjadi dalang dari semua ini. Peter tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Farr, tetapi Farr mengatakan jangan pernah komentar. No comment. No comment. Yes, ma'am. No comment. Lalu kemudian setelah bertemu dengan Farr, maka Peter langsung akan memasuki ruangan tetapi dihadang oleh konsultan dari FBI. Dia yang bernama Hawkins mengatakan kepada Peter bahwa presiden ingin bertemu dengan Peter, sang jagoan pahlawan, ketika menyelamatkan kereta metro pada tahun yang lalu, karena kasusnya sampai sekarang belum sampai tuntas. Kemudian setelah itu Peter langsung masuk ke ruangan untuk memulai bekerja, yaitu menganalisis semua dokumen penting. Kemudian di waktu yang sama kita melihat bahwa seorang wanita yang sudah kita kenal, yaitu Rose, yang sedang menyambut kedua orang, yaitu Bibi Emma dan Paman Henry. Mereka yang baru saja datang dari luar kota dan langsung menampung Rose, karena sekarang tahun yang lalu Rose sebagai owner, tetapi dia sudah bangkrut dari perusahaannya. Memang kejadian yang sangat menyedihkan. Entah apa yang terjadi kepada Rose, sampai sekarang sudah tidak mempunyai apa-apa. Mereka pun langsung merangkulnya. Bankruptcy.
Selang beberapa lama kemudian, tengah malam telah tiba. Di suasana yang sangat sunyi, terlihatlah Rose yang tidur pulas. Namun tanpa sadar, ada dua orang bersenjata yang sedang mendekat. Rose langsung melihat jam dan dia terbangun dari tidurnya karena Bibi Emma dan Paman Henry yang sedang berdebat. Dia membangunkan Rose yang sedang tidur pulas, sehingga Rose langsung penasaran dan akan turun ke bawah. Langkah demi langkah, Rose pun langsung mendekati, lalu tiba-tiba, What's happening? Listen, but someone is outside. oh, ternyata Bibi Emma dan Paman Henry pun sudah sadar bahwa di luar sana ada dua orang bersenjata mendekati rumah ini. Paman Henry mengatakan kepada Rose dengan catatan kecil dan harus berlari dari rumah ini karena telepon listrik sudah dimatikan. Maka dia pun harus bergegas untuk kabur. Now, go, go! Singkat waktu ketika Rose sudah keluar dari rumah, Bibi Emma dan Paman Henry pun langsung bersiap-siap dengan persenjataannya dan akan melakukan peringkusan terhadap dua orang yang ada di luar. Namun alangkah sialnya mereka sudah di dalam. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, ketika Rose mendengar tembakan, dia pun terhenti dan melihat salah satu dari mereka dengan wajah yang jelas. Namun Rose karena panik, dia pun langsung berlari ke rumah sebelah untuk menyelamatkan diri sesuai apa yang telah diinstruksikan oleh Paman Harry. Tiba di suatu tempat, maka Rose pun langsung membobol rumah tersebut. Night action. Pen clock door fire. Kemudian, sesuai dengan instruksi, telepon tersebut langsung tersambung kepada Peter yang sedang bertugas. Di mana Rose tidak mengerti apa yang dilakukan. Dia pun langsung menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh Paman Henry bersama Bibi Emma yang sekarang keadaan sangat genting dan mereka bersenjata sedang melakukan pemburuan. Entah apa yang harus dilakukan oleh Rose, dia pun panik sejadi-jadinya. Setelah menceritakan apa yang telah dialami oleh Rose, maka Peter langsung menghubungi polisi setempat untuk bisa melakukan olah TKP. Namun sayang sekali Rose melihat bahwa salah satu dari mereka telah datang. He's coming. What do I do? Okay, what room in the house are you? Suasana pun semakin mencekam. Namun Peter terus saja melakukan instruksi kepada Rose untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah mengunci toilet dari dalam supaya bisa melakukan pengalihan. Namun sayang sekali pembunuh itu sudah ada di dalam rumah. Dan sekarang posisi Rose ada di lantai 2. Dia pun langsung menyimpan cermin untuk melihat apa yang telah terjadi di luar dan bersembunyi di bawah lemari. Satu langkah demi langkah terdengar oleh Rose dengan suara hawa membunuh yang sangat mengerikan. Namun Rose berusaha untuk tenang dan tidak panik karena ini semua demi keselamatan nyawanya. Tiba-tiba saja pembunuh itu terkelabui oleh pintu yang terkunci. He's looking in the wrong place. Stay still. Ya, setelah mendobrak pintu toilet, maka pembunuh itu langsung menuju kamar untuk mencari keberadaan Rose. Langkah demi langkah terdengar oleh Rose, maka Rose pun semakin panik menjadi-jadi. Peter yang terus menguatkan Rose supaya bisa tetap tenang dan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Namun alangkah sialnya, di mana pembunuh itu mengetahui bahwa Rose ada di dalam lemari. Lalu tiba-tiba, Rose? Yes. untung saja para kepolisian setempat langsung datang ke tempat ini dan pembunuh itu telah kabur lewat jendela. Akhirnya Rose telah selamat. Selang beberapa lama kemudian, Peter langsung menghubungi VAR terhadap apa yang telah terjadi dan mereka mengatakan bahwa salah satu agen dari mereka telah dibunuh. Oh, mengerikan sekali bahwa ini telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada kaitannya dengan pembunuhan di Metro. I trust you completely. Yes, ma'am. Ms. Larkin? Where's my aunt and uncle?
Singkat waktu selang beberapa lama kemudian, di mana Ross langsung bertemu dengan Hawkins. Dia pun langsung melakukan interogasi kepada Ross apa yang telah terjadi untuk bisa menyelamatkan dirinya. Kemudian tiba-tiba saja Peter langsung datang ke TKP. You're Peter. Hi. Guess you made your choice, didn't you? Where are you taking me? Lalu kemudian, sesuai dengan instruksi yang telah dilakukan oleh Direktur VAR, mereka berdua telah datang ke suatu tempat karena Peter harus mengamankan saksi. Tetapi Ross yang masih shock berat, dia pun belum bisa menerima apa yang telah terjadi dengan situasi yang sangat mengerikan. Mereka pun langsung datang ke apartemen yang telah disediakan oleh Peter. Kemudian Peter meminta handphone yang telah digunakan oleh Ross untuk dijadikan umpan supaya mereka datang ke tempat ini. Singkat waktu dalam perbincangannya, Ross disuruh untuk ganti baju karena mereka berdua akan pergi dari tempat ini. Clothes fit? Good. Lalu kemudian Ross akan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Peter mengatakan bahwa dirinya memang bukan dari FBI, tetapi dari petugas Gedung Putih Kepresidenan. Dengan seperti itu, Ross langsung menyangkal kepada Peter bahwa dirinya telah mengetahui apa yang dibicarakan oleh Bibi Emma dan Paman Henry, bahwa dia mengatakan di Gedung Putih ada seseorang yang pengkhianat tidak bisa dipercaya. Namun Peter mengatakan bahwa nyawa Ross adalah prioritas utama. Now we have to get through the night. You see something? No, not yet. Setelah perdebatan yang lumayan panas, Ross akhirnya menurut apa yang dikatakan oleh Peter demi keselamatan nyawanya. Mereka berdua langsung keluar dari apartemen untuk menuju suatu tempat. Akan tetapi mereka berdua sialnya malah bertemu dengan begal di jalan sehingga adu jotos. Ross, hold this. We came for you. Untung saja Peter berhasil menghalau mereka berdua dan mereka tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Hanya orang-orang berandal yang menginginkan beberapa duit sehingga mereka berdua langsung dilepaskan oleh Peter. Tanpa membuang-buang waktu, akhirnya Peter pun langsung berusaha untuk siap-siap pergi dari tempat ini. Tanpa menghiraukan para berandal tersebut, akhirnya mereka pun berangkat. This is far. Yeah, she's fine. Wrong tone, guys. Just Singkat waktu, di dalam perjalanan akhirnya mereka berdua sedang menuju ke suatu tempat sambil memberikan laporan kepada Direktur VAR mengatakan bahwa saksi telah aman sentosa untuk dibawa ke suatu tempat dan mereka akan melakukan perundingan saksi. Dengan seperti itu, Peter akan memberikan yang terbaik untuk Ross supaya malam ini mereka berdua bisa selamat dari insiden yang mematikan, karena pastinya para pembunuh bayaran tidak akan pernah melepaskan mereka berdua untuk sampai ke titik darah penghabisan. Di tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja mobil sedan mengejarnya secara edan. What? get your head down. Get down, stay low. Oh, hampir saja dalam pertempuran tersebut mereka berdua melenyapkan nyawanya. Untungnya Peter langsung bersigap dan datang ke suatu tempat untuk bersembunyi di tempat ini. Salah satu adalah rumah aman para agen supaya bisa mengamankan Ross sebagai saksi. Seluruh sudut ruangan langsung diperiksa oleh Peter untuk bisa memastikan keamanannya. Lalu kemudian setelah situasi sudah dirasa aman, Peter langsung melakukan obrolan bersama Ross supaya bisa cepat-cepat tidur. Namun Ross mengatakan kepada Peter bahwa ini semua telah terjadi, entah apa yang dilakukan oleh Bibi Emma pastinya akan berkaitan dengan salah satu dari mereka. Kemudian sampai saat ini Ross belum bisa mempercayai Peter sepenuhnya karena dia masih terngiang-ngiang perkataan dari Bibi Emma, salah satu dari anggota Gedung Putih, tidak bisa dipercaya. I don't know. Get some sleep.
Selang beberapa lama kemudian ketika Ross sudah tertidur, Peter terus saja terjaga sambil melihat CCTV yang ada di apartemen. Dengan seperti itu, dia akan mendapatkan informasi supaya bisa meringkus siapakah dalang dari semua ini. Lalu kemudian ketika Peter terus saja memandangi handphone yang terdaftar dari CCTV itu, tiba-tiba saja ada dua orang yang datang. Mungkin saja itu adalah mereka dan langsung menghubungi Komandan Farr. This is far. Peter, somebody's in my apartment. Dengan sigap, Komandan Farr langsung mengirim dua agen untuk melakukan pemeriksaan terhadap apartemen dengan persenjataan yang sudah lengkap untuk melakukan peringkusan. Akan tetapi ketika dua agen itu langsung memasuki apartemennya Farr, tiba-tiba saja dua orang yang ada di CCTV sudah pergi. Place is empty. No one's here. Yeah, thanks. Kemudian Peter langsung mengulang adegan yang ada di dalam CCTV. Dengan secara perlahan Peter langsung menemukan salah satu dari mereka memakai cincin yang sangat misterius, dan ini akan menjadi bukti untuk mencari orang tersebut. Here? You gonna be okay? Singkat waktu keesokan harinya, akhirnya Peter berhasil mengantarkan Ross ke sebuah tempat untuk melakukan interogasi bersama para direktur. Langsung disambut oleh Farr bersama para konco-konconya, mengatakan bahwa ini akan menjadi perlindungan saksi. Tetapi Ross menginginkan Peter juga ikut ke dalam gedung walaupun ini bukan wewenangnya. Setelah itu semua, akhirnya Hawkins, Farr bersama Peter langsung melakukan obrolan bahwa Peter tidak ada wewenangnya dan harus keluar. Lalu kemudian sebelum melakukan interogasi, Peter langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak berwewenang untuk memasuki ruangan tersebut. Akan tetapi Ross mengatakan dia tidak percaya kepada siapapun, hanya percaya kepada Peter. Dan Ross mengatakan bahwa dia tidak akan pernah jujur kepada siapapun, hanyalah kepada Peter saja. Maka interogasi pun dimulai. We have a lot to go over. Di sisi lain, di rumah yang sedang sunyi, kita melihat ibu rumah tangga yang sedang membereskan rumahnya. Tiba-tiba saja dia melihat jendela. Ada beberapa orang yang sedang nongkrong di halaman rumah. Akhirnya ibu rumah tangga itu langsung menyapa orang yang sedang nongkrong di depan, dan ternyata itu adalah pasangan suami istri. Dia pun mengatakan beberapa tahun yang lalu ketika dia kecil, dia pernah tinggal di tempat ini dan dia hanya melihat-lihat saja. Kemudian dengan kebaikan si ibu, maka dia pun langsung menyuruhnya masuk ke dalam. Want to take a look inside? Are you sure we're not intruding? Okay. Oh, padahal dua orang tersebut adalah orang yang mencurigakan. Entah apa yang dipikirkan oleh tuan rumah. Tetapi wanita ini mengatakan kepada si ibu bahwa dia pernah tinggal di tempat ini sewaktu kecil. Dia merasa rumah ini sangat berantakan sekali, tetapi sekarang rumahnya menjadi sangat-sangat rapi. Selang beberapa lama kemudian, dalam obrolan tersebut semakin hangat dan bersahabat, selayaknya dua orang ibu-ibu sedang merumpi. Namun obrolan itu malah ngecapruk. Entah apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, sehingga mereka berdua pun mulai berdebat. Lalu tiba-tiba oh, sayang sekali pada episode ini harus berakhir, membuat sebuah pertanyaan yang sangat besar. Siapakah dua orang tersebut? Dan bagaimanakah interogasi Ross yang ada di dalam gedung putih? Apakah mereka semua adalah orang baik atau orang jahat? Pastinya kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Oke lah kawan-kawan semuanya, jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya dengan cara klik subrek dan nyalakan tombol loncengnya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, bye-bye.